Assalamualaikum, halo semuanya. Jumpa lagi sama aku Nabila Anindya, presenter Mugaru. Kalian tahu gak sih aku ada di mana? Yap, bener banget. Aku lagi ada di studionya Mugaru TV. Satu hal yang harus kalian tahu, SMP yang ada studio TV-nya itu hanya di Mugaru. Bukan hanya itu aja guys, presenternya juga hebat-hebat. Lengkap banget kan? Ada studionya, ada juga presenternya. Dan itu hanya di Mugaru. Trust me. Jadi buat kalian yang mau jadi presenter, mau jadi artis, wajib banget masuk ke Mugaru. Jangan salah pilih ya guys. Karena kalau salah pilih akan mengubur cita-citamu. Sat-set, wat-wat, daftar ke Mugaru. Ingat, sekolah mahal itu banyak. Tapi yang bisa mencetak artis itu hanya Mugaru. Artis apa, Bel? Artis yang menginspirasi, bukan yang memberikan contoh kemaksiatan. Keren dong. Ya jelas, Mugaru. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ngaji bersama Ustadz Farid, ya. Pak Nur mau tanya, Ustadz Farid ini aslinya dari mana? Siapa yang tahu? Ayo ngacung. Ya, dari mana? Dari Tuban. Pendidikannya ditempuh di mana saja? Siapa yang tahu? Ngacung. Yang tahu pulang dulu, ya. Ngerti langsung mulai. Semua. Ada yang tahu? Wes ngene we. Nama lengkapnya? Ada yang tahu? Nama lengkap? Iya, siapa salah? Farid bin Bilal. Oh, Farid Bilal. Iya, nah ini beliaunya ini ya. Sudah pernah podcast sama Pak Nur 1 jam lebih dekat. Kalian yang melihat YouTube-nya pasti sudah tahu lah ya. Beliau ini, monggo Ustadz Farid, sini Pak Ustadz Farid. Ustadz Farid ini dulu mondoknya berapa tahun Ustadz? 7 tahun Pak. Mondoknya 7 tahun. Mondoknya di mana? Di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Enak nggak sih mondok itu? 50-50 Pak Nur. Okay. Ada enaknya, ada enggaknya. Okay. Enaknya di mana? Enaknya itu ya bisa tahu Indonesia lebih luas gitu. Ternyata nggak cuma di satu tempat saja. Nggak enaknya mungkin jauh dari orang tua Pak. Oh, jauh dari orang tua itu nggak enak Ustaz? Ya bagi saya nggak enak Pak. Soalnya nggak ada yang dulang maem. Nggak ada yang dulang maem ya. Iya ya. Kemudian kalau di pondok itu Ustaz, tidurnya jam berapa? Tidur dimulai dari jam 10 Pak Nur. Okay. Jam 10 nanti jam 3 itu sudah bangun lagi untuk sholat tahajud, kemudian lanjut hafalan Al-Quran dan dilanjut juga sholat subuh berjamaah. Oke, boleh bawa HP enggak di pondok? Oh tidak boleh Pak Nur. Sama sekali Ustaz? Sama sekali. Oke. Jam 3 udah bangun Dek. Sekarang Pak Nur mau tanya, jam 3 kamu ngapain? Masih tidur Ustaz? Anak-anak di pondok jam 3 sudah bangun, sudah berdoa Nek. Udah ini malah lagi mapan turu, mari main game lagi mapan turu. Oke ya, langsung saja saya serahkan ke Ustadz Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil. Allah Subhanahu wa taala qad qala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baik, anak-anak sekalian, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini semuanya dalam keadaan bahagia. Ada yang tidak berbahagia pada pagi hari ini? Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita nikmat kebahagiaan ya, karena nikmat kebahagiaan itu juga satu nikmat yang wajib kita syukuri ya. Jadi kalau anak-anak tidak ada nikmat bahagia dalam dirinya, pasti tentu belajarnya pun nanti kurang semangat. Maka diusahakan setiap harinya harus dalam keadaan berbahagia. Baik, kali ini silahkan dibuka surat Al-Buruj ya, untuk yang memandu anak-anak membaca. Dafa 8C, Eva, ayo. Nanti nek ngajine enak ya, tak gift, tak kasih hadiah apa ini ya? Some sak gerobake gelem? Enggak. Ya, saya serahkan ke Mas Dafa. Sudah dibuka semua? Surat Al-Buruj. Lima 90. Batuk ya Pak. Batuk Enggak apa-apa, pelan-pelan. Itu apa Pak? Ini sampai 22 Satu. Ya, awut dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamai datil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Kutila ashabul ukhdud annari datil waqud idhum alaiha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqawmu minhum illa yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in syahid. Innal ladzi fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum adabu jahannam falahum adabul hariq. Innal ladina amanu wa amilus sholihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dalikal fawzul kabir. Inna batasya rabbika lasadid innahu wa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alul lima yurid hal ataka hadisul junud
Fir'auna wa Samud balil ladina kafaru fi takdir wa huwa min waraihim muhit bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz Sadaqallahul adzim. Ya, terima kasih buat Mas Dafa ya. Baik, anak-anak sekalian, tadi ada yang masih hafal nggak kira-kira Pak Farid tadi di Mukodimah, di pembukaan tadi nyampaikan hadis bunyinya seperti apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Ya, bunyi hadisnya tadi itu Iqra'ul Quran. Ya, jadi perintah Nabi itu dalam hadis ini kita diperintahkan untuk Iqra'ul Quran. Apa artinya? Bacalah Kira-kira kenapa kok disuruh membaca? Kenapa? Ya, lanjutan hadisnya fa innahu, ya, sesungguhnya Al-Qur'an ini ya'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamah, syafi'an. Apa syafi'an artinya? Syafaat, ya, li ashabi, bagi siapa yang membaca Al-Qur'an. Jadi ya, gambaran nantinya di hari akhir itu amat sangat menegangkan dan mengerikan anak-anak ya. Maka kita perlu adanya penolong ya. Kira-kira satu pertolongan saja cukup gak kalau misal anak-anak jatuh terus tergores ya, jatuh, lecet, luka. Yang luka bukan hanya anggota tubuh yang kelihatan saja. Misal Mas Dafa lari kenceng, mbah sing dikejar siapa, tiba-tiba dia terluka, sikunya terluka, lututnya terluka, hatinya juga terluka. Ya, kira-kira misal ditolong siapa? Ditolong Azwan gitu, cukup gak kira-kira? Nggak cukup. Ya, jelas perlu banyak lagi pertolongan. Begitu juga kita nanti ketika berada di akhirat. Ya, kita harus banyak-banyak mencari apa? Pertolongan. Salah satunya melalui apa? Al-Qur'an. Coba di sini yang kemarin ketika Ramadan khatam 1 kali, ada? Nih 1. Khatam 2 kali? Ada? Oh, itu belakang. Wes, kalau 2 kali kebanyakan. Satu Al-Quran itu berapa juz? 30 ya. Yang baca Qurannya sampai 15 juz ada? Siapa? Ani? Ada. 20 juz. Ada yang baca sampai 20 juz? Sing lanang iki lapor rek. Kok gak ono sing ngangkat blas? Apa? Nah, jadi jangan jadikan kewajiban membaca Al-Quran itu ya hanya berlangsung ketika sekolah saja. Akan tetapi apa? Di luar sekolah pun, ketika di rumah ya, anak-anak juga harus meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Apakah kira-kira hanya cukup untuk dibaca saja?
Lalu setelah dibaca kira-kira diapakan lagi? Dihafalkan, kemudian pahami maknanya, ya. Ya. Al-Qur'an itu ya huda lin manusia. Inatil ya. Maka dia untuk lebih ya sering lagi ya membaca Al-Qur'an karena ya kebaikan Al-Qur'an itu ya sangat amat banyak ya. Dalam satu man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Ya, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah yaitu Al-Qur'an, falahu bihi hasanatun, maka baginya adalah satu kebaikan. Fal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi berapa? 10 ya. Nah, kira-kira ketika anak-anak membaca basmalah ya, bismillah itu ada berapa huruf? Ya, ada berapa huruf Mas Dafa? Coba, basmalah itu ada berapa huruf? Berapa? Banyak. Masih bisa dihitung kok. Coba dibuka Al-Qur'annya, coba dihitung berapa itu. Berapa? 19 apa 20? Ya. Sekitar 19 ataupun 20 ya. Nah, misal anak-anak membaca basmalah saja, tadi 19 atau 20 huruf ya. Dan dari penjelasan hadisnya tadi bahwasannya satu huruf itu ada satu kebaikan. Yang mana satu kebaikannya dilipat gandakan menjadi berapa? 10 ya. 10 ping 20 berapa? Nah, 200 juta. Berapa? Nah, itu hitungan yang mungkin bisa kita jangkau. Lah ya apa nih misal kita bacanya Al-Baqarah full sekali duduk, berapa kebaikan? Ya, banyak ya. Coro misal kebaikannya itu nampak di depan kita, paling kalian akan menjadi orang yang dermawan ya. Dum-dum kebaikan nang sopo sing kelihatan temen itu, waduh rek, awakmu iki gak ono kebaikannya blas e. Nang wajahmu iki suram ngono ya. Pasti kalian akan bagi-bagi. Ya. Maka di sini ya setidaknya luangkan waktu ya untuk membaca Al-Qur'an ya. Diangen-angen coba berapa banyak waktu luang yang mungkin jarang kita pergunakan ya, jarang anak-anak pergunakan untuk ya membaca Al-Qur'an. Berapa banyak kira-kira? Misal pulang sekolah kira-kira sing dijujuk iku Qur'ane apa HP-ne? HP ya. Ya. Oh, ada yang jawab PR. Wah, Masya Allah ya. Apa yoga ngerjakno PR. Ya. Maka kita harus pandai-pandai mengisi waktu luang yang ada ya, salah satunya dengan hal-hal yang positif ya. Maka dengan adanya ya kegiatan baca Al-Qur'an di pagi hari seperti ini,
hendaknya menjadikan semangat lagi untuk anak-anak ya membaca Al-Qur'an ya. Ternyata membaca Al-Qur'an itu tidak harus ketika selesai sholat saja, bisa ketika waktu istirahat ya. Anak-anak membaca Al-Qur'an, Pak, misalnya hafalan gimana? Ya enggak apa-apa, diulang lagi hafalannya, dilancarkan lagi hafalannya. Untuk apa? Ya, agar kita bisa lebih dekat lagi ya, lebih sayang lagi dengan Al-Qur'an. Seperti itu. Ya. Di Pak Wawan. Baik, anak-anak sekalian ya. Mungkin ya cukup sekian yang bisa saya sampaikan ya. Ya. Kesimpulannya adalah apa? Darius loh, mangap Pak Rek. Apa kesimpulannya tadi? Hah? Apa Darius? Hah? Kenapa baca Al-Qur'an? Kenapa? Kenapa Darius? Apa coba kesimpulannya apa? Yang perempuan apa kesimpulannya tadi kira-kira? Oh ya, ini masuk gak ngerungokno kabeh ini. Apa? Kok podo ambek Darius membaca Al-Qur'an tok. Ya, jadi harus lebih rajin lagi membaca Al-Qur'an ya, agar kita ya bisa lebih dekat lagi dengan Al-Qur'an dan bisa lebih banyak lagi mendapatkan manfaat daripada Al-Qur'an. Baik, cukup itu saja ya dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.